Tuhan Yesus, kami semua bersyukur kepadamu. Walaupun dunia sedang bergejolak, dunia sedang melakukan segala sesuatu yang sia-sia, kami masih dapat berkumpul untuk melakukan sesuatu yang berarti, yaitu belajar firman. Kami seperti dipisahkan dari dunia dan tidak terpengaruh oleh hal-hal dunia. Ini membuat hati kami tenang di dalam lingkup sayap-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kami ketenangan damai sejahtera ini terus daripadamu. Hanya daripadamu sajalah kami dapat menikmatinya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hamba hari ini akan sharing mengenai persahabatan. Bukan semata-mata persahabatan umum yang seperti orang pikirkan, tetapi adalah persahabatan daripadamu. Ya, persahabatan di mana persahabatan yang bersatu dalam kasih. Buka hati kami agar kami dapat mengerti segala sesuatu yang Engkau ajarkan. Jauhkanlah kami daripada pencobaan, lepas kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom saudara. Hari ini tema saya adalah Daud dan Yonatan. Temanya adalah persahabatan yang saya ambil dari 1 Samuel 14 sampai 1 Samuel 23. Hampir seluruh firman ini adalah historical element, di mana nanti ada 5 atau 6 slide yang merupakan konklusi dan pelajaran praktis dari historical element ini. Saya mulai aja saudara. Oke. Sebelum kita mulai, saya harus memperkenalkan dua karakter di sini, yaitu Daud dan Yonatan. Saya mulai dengan pengenalan karakter. Daud, saudara. Saudara, Daud pertama kali Alkitab menyebut Daud sebagai seorang anak bungsu di rumah ayahnya Isai di Bethlehem, tempat Samuel mengurapi dia sebagai raja atas Israel. Beberapa saat kemudian dia dipanggil untuk menghilangkan kegilaan Saul dengan memainkan kecapi, dan kemudian diangkat sebagai bujang pembawa senjata Saul. Penampilan berikutnya adalah di perkemahan Saul ketika Israel berada melawan orang Filistin. Disinilah pertarungan terkenal Daud dengan Goliat yang dibunuh oleh batu dari pengumban Daud. Kisah selanjutnya tentang Daud menjalin persahabatan intim dengan Yonatan, putra Saul. Namun, popularitas Daud menimbulkan kecemburuan Saul yang kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengambil nyawa Daud. Ini adalah Daud. Yonatan. Yonatan adalah putra tertua Raja Saul. Keberanian dan kesetiaannya kepada sahabatnya, calon Raja Daud, membuatnya salah satu tokoh yang paling dikagumi di dalam Alkitab. Yonatan pertama kali disebutkan dalam ketika ia mengalahkan garnisun orang Filistin di Geba. Kemudian Yonatan dan pembawa senjatanya, Daud, meninggalkan pasukan Saul di Geba dan mereka berdua merebut pos terdepan di Mismah. Orang Israel kemudian menyerang dan mengalahkan orang Filistin. Ketika Daud menjadi anggota keluarga Saul dan memenangkan banyak kemenangan melawan orang Filistin, dia dan Yonatan menjadi sahabat dekat. Setelah Saul dengan cemburu berbalik melawan Daud, Yonatan berusaha untuk mendamaikan mereka, tetapi dia hanya berhasil sebentar. Saul mencoba meminta bantuan Yonatan untuk membunuh Daud, tetapi Yonatan tetap sebagai sahabat Daud dan memperingatkan dia tentang kemarahan Saul sehingga Daud bersembunyi. Oke, ini adalah dua biografi dan perkenalan tentang dua karakter yang akan kami bahas hari ini. Oke, saya mulai dengan iman dan keberanian Yonatan. Jadi saat itu Daud adalah sebagai bujang pembawa senjata Saul. Nah, saat itu dia menemani Yonatan untuk membantu Saul memerangi Filistin. Nah, ini adalah Yonatan, Daud. Ini Yonatan, ini Daud. Ya, kita baca firman-Nya. 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 23. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, yaitu Daud,
Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini, yaitu orang Filistin. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, yaitu Daud kepada Yonatan, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh, aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Jadi imannya si Yonatan itu luar biasa ya. Dia mengandalkan Tuhan ya, walaupun mereka cuma berdua. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu bersuruh pada Yonatan dan pembawa senjatanya Daud, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjata yang membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Jadi imannya Yonatan begitu kuat, dia saking percayanya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka, maka dia bergerak dengan keberanian dan iman dengan bujang pembawa senjatanya, yaitu Daud. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan, ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari, karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula, orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Jadi Daud sama Yonatan yang duluan obrak-abrik mereka, Saul tinggal datang menghabiskan mereka dan seluruh orang-orang Ibrani ikut maju dengan mereka. Itu adalah iman dan keberanian Yonatan. Jadi Yonatan adalah seorang yang beriman kepada Tuhan dan orang yang sangat berani. Daud juga seorang yang beriman dan seorang yang sangat berani. Inilah persamaan antara Daud dan Yonatan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah.
Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi Daud yang kecil gini bisa ngomong begitu, itu butuh iman yang sangat besar dan butuh keberanian yang sangat besar. Siapa yang mereka berdua andalkan? Baik Daud dan Yonatan sama-sama beriman kepada Allah Israel. Dan mereka sama-sama berani. Itu adalah persamaan mereka. Oke, akhirnya setelah kejadian ini, jiwa Daud dan Yonatan berpadu. Saudara, 1 Samuel 18 ayat 1-5. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ingat ya kata-katanya saudara. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Jadi jenderal ya. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Oke. Jadi Daud sama Yonatan berpadu jiwanya. Sampai mereka mengikat perjanjian. Oke, mereka jadi sahabat yang luar biasa baik dan Daud pun berhasil. Sampai Saul iri hati kepada Daud. Oke. 1 Samuel 18 ayat 6-8. Tetapi waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Hari ini kita nggak bahas tentang Saul dan Daud. Hari ini kita bahas tentang Daud dan Yonatan. Karena itu ini hanya sebagai suatu buat alur ceritanya bisa lancar. Oke? Nah, Saul sebel sama Daud. Saul iri hati sama Daud sehingga dia pun ingin membunuh Daud. Di sini Yonatan membela Daud, sahabatnya. 1 Samuel 19 ayat 1-4. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberinya kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Oke. Kelanjutan ceritanya, Daud melakukan perjanjian persahabatan antara Daud dan Yonatan. 1 Samuel 20 ayat 8-9. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu.
Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakah aku tidak memberitahukannya kepadamu? Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Oke? Ini Saul sampai mau melempar tombak kepada Yonatan. 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 33. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Akhirnya mereka harus berpisah. Saya beri judul perpisahan yang menyakitkan, saudara. 1 Samuel 20 ayat 35 sampai 39. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanakan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan batang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi. Yonatan pun pulang ke kota perpisahan. Akhirnya persahabatan mereka dikuatkan di dalam Tuhan. 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 18. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud menyambut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pun pulang ke rumahnya. Saudara, setelah berapa lama Daud bersembunyi, ada berita bahwa Saul dan Yonatan mati di pertempuran. Saat ini Daud meratapi kematian Yonatan. 2 Samuel 1 ayat 25 sampai 27. Betapa gugur pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Ini ada ratapan Daud kepada teman
sahabat terbaiknya, yaitu Yonatan. Nah, saudara, waktu Yonatan dan ayahnya Saul itu terbunuh, jadi ada inang pengasuhnya anak Yonatan membawa lari anaknya. Tetapi dalam perjalanan jatuh dan anaknya itu kakinya itu jadi lumpuh. Ya, namanya Mephiboset. Ya, nah, jadi 2 Samuel 4 ayat 4. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Oke. 2 Samuel 9 ayat 7 dan 11. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Ini Daud, ini anaknya Yonatan. Karena mereka, Daud sama Yonatan udah ngikat perjanjian, dan keturunan Daud dan keturunan Yonatan pun akan tetap untuk selama-lamanya. Makanya waktu Saul dan Yonatan meninggal, Daud menepati janjinya dengan memperlakukan anak Yonatan seperti anaknya sendiri. Oke saudara, itu adalah kisah antara Yonatan dan Daud. Saya ambil poin-poinnya saja. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran mengenai persahabatan. Ini banyak arti persahabatan yang sudah rusak di dunia ini, saudara. Ya, jadi di sini kita akan meluruskan kembali kesalahan pandang umum tentang persahabatan. Banyak orang bilang persahabatan dekat itu untuk wanita. Kalau pria bersahabat gitu ya, kayak gandeng tangan itu sepertinya homo gitu. Nah, ini kesalahan pandang umum ya saudara ya. Nah, banyak orang bilang menunjukkan perasaan itu lemah, bukan jantan. Jadi, laki-laki itu nggak boleh menunjukkan perasaannya. Ya, kalau misalnya itu tidak jantan katanya. Oke? Persahabatan terutama untuk berbagi saat-saat menyenangkan. Ya, ini salah. Karena persahabatan bukan hanya saat-saat menyenangkan. Dampak positif adalah dari orang tua, bukan teman. Malah sebaliknya, saudara. Dampak kita ada di dunia ini, mau benar, mau nggak benar, itu lebih tergantung teman dibandingkan orang tua, saudara. Nah, banyak orang bilang, yang penting keluarga. Persahabatan tidak penting. Ada orang bilang, pasangan Anda harus menjadi teman terbaik Anda. Nggak selalu, saudara. Pasangan dan persahabatan itu beda, saudara. Nanti akan saya jelaskan. Persahabatan pria yang intens haruslah homoseksual. Nggak tentu, saudara. Saudara, waktu saya membuat khotbah ini, banyak di internet bilang, apakah Daud dan Yonatan adalah gay? Apakah mereka homoseksual? Karena di kata-kata itu ada kata-kata mereka cium-ciuman, berpeluk-pelukan. Nah, mereka tidak tahu historical elemen dari kebiasaan orang Yahudi dulu. Nah, ada orang bilang persahabatan itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, ini semua, saudara, ini semua akan saya luruskan menjadi ini. Fakta yang benar tentang persahabatan yang kita ambil dari kisahnya Daud dan Yonatan. Saudara, persahabatan itu untuk pria juga, bukan hanya wanita. Jadi kalau pria itu jadi teman baik itu jangan langsung dicap homo, saudara. Karena persahabatan itu untuk pria. Kenapa takut? Itu karena dosa udah masuk ke dunia kita. Gitu. Jadi kita mau saling mengasihi itu dibilangnya homo gitu. Seperti Adam dan Hawa. Dulu mereka telanjang itu, mereka tidak malu. Tapi karena dosa masuk ke dalam kehidupan mereka, mereka telanjang, mereka malu. Oke? Prajurit pemberani seperti imannya Yonatan dan Daud, itu mereka menunjukkan perasaan yang kuat. Bukan orang prajurit itu harus gak boleh ada perasaan, salah itu ya.
Teman sering menghadapi hal-hal yang serius, ya. Saudara, teman atau sahabat bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda. Karena mereka akan berkata yang sebenarnya. Persahabatan itu penting, bukan hanya keluarga, saudara. Nah, Anda membutuhkan teman selain pasangan Anda. Ya, jadi saudara, laki-laki itu butuh teman selain istri. Jadi istri-istri, jangan suaminya itu diikat hanya cuman milik Anda aja. Karena laki-laki itu butuh teman, saudara. Oke? Tidak bilang kalian tidak penting, tapi dua-duanya penting. Mereka mempunyai role yang berbeda. Nanti saya jelasin di belakang. Jadi persahabatan yang intens itu tidak selalu bersifat seksual. Nah, yang terakhir adalah Tuhan adalah pusat dalam persahabatan terbaik. Lihat, mereka Daud dan Yonatan itu bisa kokoh gitu karena apa? Mereka bikin perjanjian di hadapan Tuhan. Oke? Nah, ini adalah fakta yang tidak benar. Ya, ini adalah fakta yang benar. Nah, Yonatan, saudara. Yonatan adalah seorang yang berani. Kalah jumlah tapi gak takut karena imannya. Dia kuat memenangkan kemenangan untuk rakyatnya. Bijaksana memahami orang dan peristiwa. Pelindung. Dia membela teman mengejar perdamaian. Setia. Dia setia kepada ayahnya, juga setia kepada temannya. Dia mendorong, memperkuat teman di dalam Tuhan. Dermawan, memberikan semua yang dia miliki untuk temannya. Dan dia beriman, menerima dan memajukan rencana Tuhan. Oke? Nah, firman Tuhan mengenai persahabatan, saudara. Pertama adalah Amsal 13 ayat 20. Nah, ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Karena saudara-saudara, saya bukannya suruh Anda pilih teman ya, tapi memang Anda harus pilih-pilih teman, saudara. Karena yang menentukan Anda itu, ya, saya bisa prediksi Anda itu menjadi apa 10 tahun lalu, 10 tahun akan mendatang, gampang. Saya lihat aja teman kalian sekarang siapa. Kalau teman Anda begini, ya 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi Anda akan menjadi begitu. Oke? Karena firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran, bukan kesenangan aja, dan menaruh kasih. Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Inilah firman Tuhan mengenai persahabatan. Saudara, inti yang paling penting dalam persahabatan adalah ini, yaitu bersatu dalam kasih. Ini kuncinya persahabatan. Kita harus bersatu dalam kasih. 1 Samuel 18 ayat 1, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ini berat sih kata-katanya, saudara. Ini artinya tidak ada lagi akunya. Jadi ini benar-benar kalau misalnya kasih yang ada di 4 kasih itu, ini adalah benar-benar philia. Itu istilahnya apa? Kasih yang sangat tidak cemburu dan kasih yang sangat tidak mementingkan diri sendiri. Sedikit lebih di bawah agape, tapi dia udah mendekati dengan agape. Tidak seperti eros yang mementingkan diri sendiri. Oke? Ini personality itu udah strip out. Jadi nggak lihat dia itu siapa, dia itu profesinya apa, dia itu kerjanya apa, dia itu status sosialnya apa. Itu udah di strip abis. Jadi benar-benar telanjang personalitinya. Jadi kita lihat orang itu udah sama sekali udah tidak lihat lagi dia personalitinya. Kita lihat dia sebagai bagaimananya dia sebagai manusia. Itu adalah persahabatan sejati. Ya. Kolose 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Ya, agar apa? Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus.
Sebab di dalam dialah tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Saudara, ini benar-benar bikin saya mikir ya. Jadi rahasia kita mendapatkan pengertian tentang Alkitab, saudara. Kita belajar Alkitab, tiba-tiba kita bisa dibukakan, diberi pengertian, dan mengenal rahasia Allah. Caranya adalah kita harus bersatu dalam kasih. Jadi apapun yang kita lakukan harus di dalam kasih. Barusan pengertian turun kepada kamu. Barusan rahasia Allah itu turun kepada kamu. Ini adalah rahasianya. Ingat baik-baik, saudara. Karena itu, persahabatan dengan Tuhan itu, ya, apa yang kita dapatkan dari persahabatan dengan Tuhan? Kita belajar dari sini, saudara. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan apa yang diberitahukan kepada dia? Perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Artinya apa? Kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, maka pengertian akan firman Tuhan akan dibukakan kepada kita. Kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, maka rahasia firman Tuhan itu tidak akan diberitahukan kepada kita. Perjanjian, ingat ya, kita udah belajar seni merenungkan firman Tuhan. Perjanjian boleh dikatakan firman-Nya akan diberitahukan kepada kita. Ada satu ayat lagi, ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Ya, kamu adalah sahabatku, oke, temannya, sahabat ya. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Seperti misalnya Daud dan Saul. Saul tidak memberitahukan apa yang Daud tidak beritahukan apa yang Saul mau katakan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat seperti Yonatan dengan Daud, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, kalau kita mau belajar firman Tuhan, biar Tuhan Yesus memberikan segala sesuatu rahasia firman Tuhan, kita harus menjadi sahabatnya Tuhan Yesus dulu. Barusan sebagai sahabat dia bisa memberikan rahasia-rahasia. Karena kalau misalnya kita bukan sahabat, dia tidak akan memberitakan rahasia-rahasia. Bagaimana caranya kita menjadi sahabat Tuhan? Yaitu kita saling mengasihi. Itu aja. Oke? Kita mengasihi karena Allah adalah kasih. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ternyata saudara, dalam persahabatan itu ego itu hilang semua, saudara. Kita nggak ada ego untuk mau melebihi teman kita. Kita malah akan mengosongkan diri kita sendiri. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 4 ayat 7, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena itu, saudara, persahabatan itu bukan sekedar kayak, oh, kamu suka nonton, saya suka nonton, kita jadi teman baik. Itu namanya companionship, bukan persahabatan. Persahabatan di sini adalah persahabatan yang bukan hanya sekedar mempunyai hobi yang sama, tapi persahabatan di mana personality kita itu udah strip out. Kita tidak lagi melihat orang itu dari statusnya, dari profesinya, dari mana, tetapi bagaimana jiwa kita dengan jiwa orang itu bersatu padu. Dan akhirnya kita merasa hanya dialah yang cocok sama kita. Karena orang lain itu belum tentu bisa masuk. Orang ketiga belum tentu bisa masuk. Dan
kasih persahabatan seperti ini adalah tidak cemburu. Dia tidak akan cemburu kalau misalnya temannya itu berteman dengan orang lain lagi. Jadi tidak menguasai, saudara. Itu adalah kasih persahabatan. Kasih di mana dia mengosongkan diri. Kasih di mana dia akan memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Dan segala sesuatu akan diberitahukan kepada sahabatnya. Oke. Saudara, ini ada 2 slide lagi. Ini susah banget, saudara. Dan saya tidak berani untuk menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia. Karena artinya itu akan berbeda. Karena itu saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Dari C.S. Lewis. Bagus sekali mengenai persahabatan. Ya, jadi mohon untuk fokus. Ya. The very condition of having friends is that we should want something else beside friends. Kondisi untuk memiliki teman adalah kita harus mau sesuatu di luar teman. Ya, where the truthful answer to the question, do you see the same truth? Kita akan berbicara kepada teman kita, apakah kamu melihat kebenaran yang sama? Apakah engkau mempunyai visi yang sama? Kalau misalnya orang itu menjawab, I see nothing and I don't care about the truth. I only want friend. Karena itu, no, friendship can arise, though affection of course may. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, saya tidak melihat apa-apa, saya tidak ngerti tentang visi kamu dan visi saya taunya kamu doyan nonton, saya juga doyan nonton, kita bisa sama-sama nonton, kamu doyan makan steak, saya juga doyan makan steak, itu namanya bukan persahabatan, itu hanya companionship. Teman biasa, ya. Tapi persahabatan itu jauh lebih dari sana, ya. Persahabatan sejati itu adalah saat kita bukan mencari teman, tapi saat kita menemukan seseorang yang do you see the same truth? Apakah kamu melihat kebenaran yang sama? Ya, jadi kalau misalnya ada orang bilang saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak mau, saya tidak peduli dengan kebenaran. Saya hanya mau ada teman. Kalau begitu, no friendship can arise. So, affection, of course, may. Affection itu adalah eros. Mungkin dia suka sama orang itu karena eros, bukannya philia. There would be nothing for the friends to be about. And friendship must be about something. Persahabatan harus tentang sesuatu. Sesuatu yang Anda dan sahabat itu memiliki sesuatu yang sama-sama sepakat. Seperti Daud dan Yonatan berkata, kita sepakat. Iman kita sama. Saya percaya bahwa Allah Israel, jika dia mau memenangkan kita, maka kita akan menang. Mereka sepakat. Akhirnya apa artinya? Mereka mempunyai kebenaran yang sama. Ya, friendship must be about something. Ya, walaupun even if it were only enthusiasm for domino or white mice. Walaupun misalnya kita mempunyai sepakat tentang hanya kartu domino saja, itu pun harus ada seperti itu. Ya, those who have nothing can share nothing. Mereka yang tidak mempunyai kesamaan tidak bisa share apa-apa, ya. Those who are going nowhere, seseorang yang persahabatannya itu tidak pergi kemana-mana, hanya cuman untuk temenin nonton, temenin makan, temenin mungkin naik kuda, temenin untuk jalan-jalan karena sepi, ya. Tidak akan kemana-mana. Pertemanan itu tidak akan kemana-mana, ya. Karena mereka tidak akan mempunyai fellow traveler. Kenapa? Mereka tidak bisa sharing. Orang yang sharing itu orang yang harus mempunyai suatu visi, prinsip yang sama. Nah, disinilah kita orang digabungkan karena kita orang mempunyai satu visi dan prinsip yang sama. Kita sama-sama belajar bahwa yang terutama adalah firman Tuhan. Kita disatukan oleh firman Tuhan. Kita memiliki kesamaan. Karena itu kita bisa menjadi sahabat. Karena kita tidak akan saya tidak setuju itu. Kita semua akan setuju di mana firman Tuhan itu berkatakan apa dan kita sama-sama sepakat bahwa itu adalah ya dan amin.
itu bisa membuat kita menjadi sahabat. Sahabat bukan sekedar hanya teman jalan, teman hangout, teman main, teman untuk happy-happy. Persahabatan itu must be about something. Harus ada sesuatu visi yang kita sama-sama percaya. Oke? Nah, yang terakhir ini lebih dalam lagi. Kalau eros, affection, ya, dua-duanya kalau misalnya itu have a naked bodies, telanjang badannya, ya, eros. Oke? Tetapi friendship have naked personalities. Kita nggak lihat lagi orang itu siapa. Kita nggak lihat lagi dia sekolah di mana. Kita nggak lihat lagi dia orangnya bagaimana. Kita bisa friendship, semua kita punya personality itu ditelanjangin. Seperti Eros mempunyai baju kita ditelanjangi. Friendship have naked personalities. Kita tidak ada saling saing-saingan lagi. Enggak. Kenapa? Kita mempunyai satu the same truth. Dan satu-satu same truth yang kekal adalah Allah sendiri. Kasih dan firman Tuhan. Dan juga kita mempunyai kesamaan, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita yang akan membuat kita sama-sama sukacita, sama-sama rendah hati, dan sama-sama bisa bersyukur di dalam Tuhan. Jadi, jelas ya, persahabatan itu bukan sesuatu seperti teman biasa, tapi lebih dari itu. Kita mempunyai satu kebenaran dan prinsip yang sama, yaitu firman Tuhan. Nah, demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.